Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Lukas pasal 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus mengutus kita. Yesus mengutus kita. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Yesus mengutus 70 murid. Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebelum pasal ini ada tertulis tentang mengikut Yesus. Itu pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Digambarkan bagaimana seseorang yang dikatakan sebagai pengikut Yesus. Dan yang menarik dengan berbagai alasan yang dikatakan tentang kalau kami mengikut Tuhan, maka bolehkah aku pergi dahulu menguburkan ayahku? Lalu kemudian Yesus menjawab, lalu kemudian ada lagi yang berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, izinkan aku pamitan dulu. Lalu kemudian semua itu disimpulkan di ayat 62, Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya setiap orang yang telah memberi dirinya untuk mengikut Tuhan dan diutus untuk tugas yang Tuhan berikan, maka harus fokus dengan tugas tersebut. Karena itu apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama, jadilah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadilah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita dipanggil untuk menjadi pengikutnya dan kita menjawab kesediaan kita, memberikan diri bersedia mengikutnya, dan Tuhan mengutus kita, maka pada saat itu kita harus menjadi hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Gambaran yang dituliskan oleh ayat pada hari ini dengan domba, anak domba itu mau menyatakan sebenarnya keadaan yang lemah, terbatas. Karena itu yang lemah dan terbatas itu harus bergantung sepenuhnya kepada yang tidak terbatas. Dalam hal ini kita sebagai hamba dan Yesus sebagai pengutus, sebagai Allah, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya. Itu yang perlu dipahami. Jadilah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Dia yang mengutus kepada Tuhan Yesus. Maka ketika hal itu terjadi, maka hamba ini tidak lagi menjadi hamba yang lemah, tidak lagi menjadi hamba yang tak berdaya, tidak lagi menjadi hamba yang terbatas, artinya tidak punya sesuatu apapun yang bisa dipakai untuk melakukan hal besar, tidak. Karena dia bergantung sepenuhnya kepada yang mengutus, maka yang mengutus itu akan memperlengkapi kita yang diutus untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, sadarilah bahwa kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Sadarilah bahwa kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Serigala yang dikatakan oleh bacaan hari ini menggambarkan tentang orang jahat, licik, penuh dengan tipu muslihat. Kalau dalam konteks kehidupan kita, dunia dengan beragam persoalan dan pergumulannya, kesitulah kita diutus. Domba yang lemah tadi
tetapi karena dia disertai Tuhan, meskipun dia diutus untuk berhadapan dengan beragam macam persoalan, pergumulan, beragam macam kesulitan, dan hal-hal yang dari dirinya sebenarnya dia tidak sanggup, tetapi karena ada penyertaan Tuhan, maka dia akan dimampukan untuk menyatakan karya Allah melalui kehidupannya. Itu makanya sadari. Jadi ketika kita mau melakukan tugas pelayanan, panggilan kita sebagai orang percaya, maka sadari kita sedang berhadapan dengan beragam pergumulan. Karena itu jangan pernah andalkan diri sendiri. Selalu datang kepada Tuhan dengan iman, dengan kerendahan hati, memohon pertolongannya, penyertaannya, hikmatnya. Agar sekalipun kita adalah domba, anak domba yang lemah, kita dimampukan menghadapi serigala dengan berbagai hal yang mungkin menciutkan kita dari kemanusiaan kita. Tetapi kita menjadi berani, kita menjadi kuat karena Tuhan Yesus menyertai kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, berkomitmenlah untuk setia menjadi utusan Tuhan. Ketika kita telah menerima panggilan menjadi orang percaya, kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita percaya kepada Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, maka berkomitmenlah untuk setia menjadi utusan Tuhan Yesus. Berkomitmenlah, apapun tantangan yang kita hadapi, berkomitmenlah. Tentu komitmen itu bisa terjaga dengan tetap memiliki hubungan yang erat, dekat, melekat dengan Tuhan. Teruslah berelasi secara baik dengannya. Agar dengan demikian kita bisa memegang komitmen kita, janji kita, tekad kita. Apa yang telah kita mulai dengan baik, dengan beriman kepadanya, kita jalani dengan beriman kepadanya. Sampai pada akhir kehidupan kita di dunia ini, kita juga tetap memegang iman kita kepadanya, bertahan sampai pada akhirnya. Dan ketika Dia datang kali kedua, Dia menghadapi atau Dia mendapati kita sebagai hamba yang setia. Kiranya renungan pada hari ini mengingatkan setiap kita untuk menyadari bahwa kita adalah utusan Allah. Karena itu, marilah menjadi hamba yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Sadari bahwa dalam kehidupan kita ada beragam pergumulan, tapi tetaplah berkomitmen untuk setia sampai pada akhir kehidupan kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan pada hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah utusan Tuhan yang Engkau pakai untuk menyatakan karya-Mu di dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu kami mau menjadi hamba yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan saja. Karena kami menyadari ada beragam tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya dengan penyertaan Tuhan kami dimampukan untuk tetap menyaksikan kasih kuasa dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjaga kesetiaan kami, komitmen kami untuk tetap setia sampai akhir. Kami akan jaga itu agar ketika Tuhan datang kali kedua, Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia. Terima kasih Bapa.
Berikan kami kekuatan agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati keluarga kami dimanapun berada, dan juga setiap kami yang saat ini sedang menghadapi beragam persoalan pergumulan. Tuhan berbelas kasihlah, berikanlah kekuatan dan hikmat agar dimampukan menghadapi beragam persoalan dan pergumulan tersebut, dan pada akhirnya mereka dimenangkan oleh belas kasih dan kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, berilah kami hikmat, agar yang kami lakukan adalah hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.